bagaimana kita membangun sebuah hubungan pernikahan. Dalam Islam, ya jelas pernikahan itu adalah sesuatu yang masyru'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustadz, minta pencerahan dan sarannya. Rencana tahun depan saya ingin menikah, akan tetapi calon istri saya ini berencana ingin child free atau menghindari program hamil karena ada pasca trauma dengan parenting orang tuanya sebelumnya. Walaupun wallahu alam pada akhirnya akan dikasih sama Allah atau tidak, tapi secara ikhtiar berencana untuk menghindari itu. Di sisi lain saya tidak pengen child free, akhirnya saya mengalah. Tapi bagaimana tanggapan Ustadz terkait permasalahan saya ini, Tat? Apa ada saran yang lain? Jamaah Al-Kalam rahimakumullah, fenomena child free ini memang menarik, menggugah naluri nurani kita. Di antaranya kenapa? Karena child free ini itu berlawanan dengan naluri manusia secara fitrah. Dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah wahai umat manusia bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan, adalah perhiasan, adalah saling berbangga-bangga dan saling berbanyak-banyak di dalam harta dan anak. Ya, jadi semua makhluk hidup, bukan hanya manusia sebetulnya, itu punya naluri untuk berkembang biak, ingin agar punya keturunan, ingin berlanjut silsilah hidupnya. Nah, cuma muncul kemudian di akhir-akhir ini, apalagi beberapa bisa dibilang seleb begitu mempromosikan gaya hidup ini atau pemikiran ini sehingga kemudian menyebar di kalangan masyarakat. Yang mana memang ini menarik karena berlawanan dengan naluri ilmiah manusia, naluri alamiah manusia. Bahkan makhluk hidup pada umumnya. Untuk menanya rahimakumullah, semoga Allah rahmati Anda dan kita semua. Ini memang permasalahan cukup pelik. Kalau dari yang sependek saya tahu, beberapa alasan orang melakukan child free itu diantaranya karena alasan utamanya adalah karena saya punya otonomi atas tubuh dan hidup saya. Ya terserah dong, hidup mau ngapain itu. Mau begini, tidak harus sesuai dengan norma-norma yang sudah ada. Tidak peduli dengan aturan atau bahkan karena punya anak ini kan sebenarnya tidak ada aturan harus punya anak, kan tidak seperti itu juga. Apa kan nggak ada kewajiban punya anak juga, sependek yang saya tahu tidak ada. Tapi ini adalah norma, adalah fitrah manusia untuk melanjutkan keturunan. Nah, di sini saya tidak ingin memperpanjang masalah apa hukum child free cuma di sini saya ingin mengambil sisi dari bagaimana kita membangun sebuah hubungan pernikahan. Dalam Islam, jelas pernikahan itu adalah sesuatu yang masyru'. Artinya disyariatkan, walaupun hukum antar orang itu berbeda-beda. Nah, di dalam pernikahan ini ada yang namanya mencari pasangan, mencari jodoh.
Dan di antara kriteria jodoh atau calon mempelai, ya, calon pasangan itu adalah yang mau saya ambil adalah di sini adalah kufu, ya. Adalah kesetaraan, ya. Dalam segi apa? Ya kalau biasanya orang mengambil dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, tapi di sini saya ingin mengambil dari segi pemikiran, ya, dari segi pemikiran. Saya ingin bertanya kepada penanya pada khususnya, apakah memang Anda siap untuk tidak punya anak? Kalau jawaban pertama bukan iya, berarti jawabannya tidak. Kalau Anda menjawab pertanyaan saya tadi, jawaban pertama bukan iya Ustadz, saya siap tidak punya anak, berarti jawabannya tidak siap. Ya. Berarti jawabannya tidak siap. Oh ya, nanti nggak apa-apa, nanti di kemudian hari atau besok. Berarti jawabannya Anda tidak siap. Ya, jawabannya Anda tidak siap. Dan itu adalah jawaban yang sangat normal. Ya, jawaban yang sangat umum. Di mana ini sudah Anda jelaskan berkebalikan dengan prinsip yang dipegang oleh calon istri Anda. Anda harus pahami betul ini. Ada jurang besar sekali. Ada jurang besar sekali di sini. Sayang sekali ya, kelemahan saya lupa, ya. Sudah saya cari belum ketemu, tapi suatu kali saya pernah membaca di beberapa kitab karangan para ulama mencontohkan masalah kufu ini seperti ini, atau sekufu, ya. Jadi tidak boleh menikah, ya. Anak-anak tukang cat tidak boleh menikah dengan anak-anak tukang kain. Ya. Bukan tidak boleh di sini, bukan haram, ya. Maksudnya adalah anjuran. Ya. Kenapa? Karena tukang cat itu ketika kerjaannya adalah berurusan cat pada masa dulu, ya. Urusannya adalah dengan lemak hewan, dengan pewarna, ya, dengan tumbuh-tumbuhan, getah-getah tumbuhan. Sedangkan ya mereka kalau menikah dengan anak-anak tukang kain, ya, kain itu harus selalu bersih, ya. Kain itu tidak boleh kotor, kan nggak mau kita beli kain, loh ini kok ada bekas, ini war kita beli kain putih terus ada bekas tangan ngecap ini warna merah, kan kita kembalikan ke tokonya. Ya. Jadi sampai seperti itu ulama memberikan taujih, ya, pengarahan kepada kita. Ya. Saya sangat bersimpati sebetulnya pada orang-orang yang punya trauma, ya, yang muncul rasa trauma ini sehingga prinsip hidupnya bisa berubah, berpindah dari norma begitu, ya. Jadi bukan orang-orang yang patut kita hujat, tidak, ya. Bukan orang-orang yang harus kita musuhi, tentu saja juga tidak. Tapi maka, nah, bagaimana Ustadz? Nah, untuk melangkah, penanya harus betul-betul tahu, ya. Kalau memang akan menjadikan wanita ini sebagai istri, tidak boleh nanti di kemudian hari melakukan saya ingin punya anak, terus bagaimana? Terus saya paksa istri saya untuk hamil. Ya. Walaupun nanti bisa diperdebatkan lah, ya. Hukumnya cuma saya tidak mau hitam putih. Ini boleh, ini tidak boleh, boleh tidak boleh, tapi ada di tengah-tengah itu yang namanya etika, ya. Adab. Ya. Ada simpati, ada perasaan, ya. Tidak melulu urusannya dengan boleh dan tidak boleh, ya. Karena banyak sekali kasus, ya, karena ABC, karena ketidakcocokan, kemudian kalau menikah lagi oke lah silahkan, tetapi beberapa malah jatuh pada kemaksiatan yang besar, ya, pada hal-hal yang, ya, keji, ya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, maka di sini kalau boleh saya memberikan nasihat untuk saya sendiri dan untuk semuanya, kita itu hidup untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku itu untuk Allah, ya. Untuk apa kita menikah? Untuk apa? Bahkan untuk apa kita hidup? Ya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaupun Anda akan jalani ini, buatlah komitmen dengan pasangan Anda, ya. Mari, oke lah, kita menikah dengan status seperti ini, dengan kondisi saya punya pemikiran A, kamu punya pemikiran B, tapi saya ingin kita mendekati ini
dari sudut pandang yang sama, yaitu kita sama-sama ingin meniti kebenaran, kita menikah di dalam koridor untuk taat dan ibadah kepada Allah. Ya. Apa silakan nanti ini memang urusannya adalah pada tahap pemikiran, ya. Bukan hanya tahap kulit, ya, bukan hanya luar. Ini kalau sudah sampai pemikiran child free ini memang sudah tahapnya pada tahap ideologis, ya. Tapi trauma itu bisa disembuhkan? Bisa, insya Allah kita harapkan dan kita doakan mudah-mudahan bisa. Makanya kalau memang mau menikah, ya, jangan lepas dari aturan-aturan agama, jangan lepas dari keilmuan Islam. Nikah oke. Tapi ada komitmen yang ingin kita buat di sini. Kita menikah ini karena Allah. Ya. Barangkali dengan langkah-langkah konkret, pendekatan dengan psikolog misalnya. Ya, dengan psikolog, kemudian dengan di satu sisi ada langkah-langkah mungkin ikhtiar medis. Di satu sisi sambil membangun identitas diri sebagai seorang Muslim. Ya. Okay. Mohon maaf karena memang sependek yang saya tahu kemudian ya emang child free ini ya kalau untuk kasus ini memang trauma ya banyak dibangun dari bahwa saya hidup itu untuk saya. Ya saya hidup, tubuh saya ini ya punya saya gitu kan. Kalau di Islam kan tidak seperti itu dan itu kan mengubahnya tidak mungkin satu hari. Ya, pengubahan ideologis ini ya kita berdoa mudah-mudahan semua umat Islam ya hidup, bernafas, beraktivitas di dunia ini dengan aturan dan ya petunjuk dari Allah, tetapi ya kenyataannya kan tidak demikian. Maka kalau Anda benar-benar sudah yakin atas keputusan ini ya, dan Anda harus bisa menerima itu ya karena yang memilih kan laki-laki ya. Yang memilih untuk melanjutkan, yang meminang, yang menyatakan akad dengan wali perempuan kan laki-laki. Perempuan kan tidak ada memaksa, tidak ada dia bawa pistol di kepala kita untuk menikahi dia. Ya. Anda harus tahu Anda masuk ke sini di atas pilihan Anda sendiri tanpa ada paksaan. Dan konsekuensinya pun harus diterima nanti. Baik, pemirsa Al-Kalam, bahwa child free itu sebetulnya bertentangan dengan naluri alamiah makhluk hidup yang memang berkeinginan untuk berkembang biak, dan ini juga perintah dalam Islam, tanakahu tanasalu fa inni ubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah dan saling berketurunanlah, perbanyak umat, karena kelak kata Rasulullah akan lomba untuk memperbanyak umat. Kemudian nikah itu masruh, disyariatkan, sekalipun tadi hukumnya berbeda-beda ya. Kemudian Ustaz Imad juga memberikan pencerahan tentang kufu ya, kufu kesetaraan, setara dalam hal ilmu, setara dalam hal ekonomi, pemikiran dan yang lainnya. Jadi ada baiknya calon mempelai putra untuk ambil langkah-langkah konkret ya, kalau memang ingin menikahi karena alasan yang akhwat tadi, alasan trauma, dan itu insya Allah bisa disembuhkan dengan pendekatan medis, psikolog, membangun identitas kemuslimannya, maka itu bisa diupayakan. Mudah-mudahan bisa mensupport antum ya, untuk tidak menggagalkan atau menjadikan trauma ya, menjadikan trauma dalam hal rumah tangga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.